Apa hidung juga? Hidung juga. Dan 2023 itu aku nggak endorse, aku bayar. Oh, terus kenapa harus direvisi lagi? Kan udah cukup pada saat itu, udah bagus. Karena cupingnya masih terlalu besar, Dok. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi ini ceritanya diperbaikinya seluruhnya diganti atau ini pakai implan atau pakai apa? Ini implan. Oh, pakai implan. Enggak pakai iga ya? Nggak mau pakai iga? Enggak, masih takut, masih mikir-mikir soal hubungan kerja. Yang aku harus salto-salto kalau manggung. Oh iya, bener. Tapi kan paling iga paling cuma sebulan lah itu, nggak boleh pecicilannya. Ember. Jadi kok di sosmed aja ngomongnya iga paling implan tetep fleksibel. Ini gimana sih ceritanya? Kalau dokter kan nggak boleh flexing kan, Dok. Betul. Kalau influencer boleh. Boleh lah. Pengusaha influencer boleh lah. Iya kan? Mami Obet diintain Nepos. Bodo amat dah. Makanya aku kaget lah, kok dokter unfollow aku ya. Padahal terakhir aku ada chat-chatan. Aku pikirnya takut tadi ada masalah lah apalah gitu. Nggak ada sama sekali, Dok, karena kalau di sosial media aja tanya Obet dan lain-lain, aku tuh paling anti banget ngumpul sama orang TikTok. Oh iya kan, soalnya kan dulu kan bule ngomong gitu, terus berpikir loh kok sekarang kok tiba-tiba jadi ikut-ikutan sama itu, berarti ini nggak komit juga, serem pokoknya kalau adoptif tuh serem gitu loh, ini kan aduh. Itu nggak ada hubungannya sama sekali, Dok. Ketemu di klinik itu aja. Tapi ini dokter datang dah hari ini ke Nepos. Enggak, dia nggak datang lihat. Jadi nanti langsung naik sidik, naik sidik. Terus dokter itu sukanya ya sama bule. Bule itu kalau dibilangin gitu ya, nggak gampang baper. Dokter pernah lihat bule ini Komal sama dokter siapa? Intan. Ya. Dokter Intan, terus diketawa-ketawain gitu kan, lucu seru-seruan. Ya tapi nggak tersinggung juga, boleh ketawa aja lucu gitu loh. Ya karena bagi aku udah ketemu semua konten kreator yang ibaratnya mereka baku hantam di sosmed, tapi begitu ketemunya langsung baik-baik aja. Nah, iya, jadi kalau enggak sih, kalau mereka ketemu, kalau musuh-musuhnya Dotif ketemu sama Dotif kayak ayam sayur, bukan baik-baik saja kayak ayam sayur diem. Padahal kan Dotif bilang, loh ayo dong ngomong langsung, ini ada dokter di depan ngomong. Jangan cuma di medsos doang koar-koar kayak si Nepos. Ngomongnya apa? Berani ngeludah kalau ketemu lah. Nah terus kemarin pada saat ketemu lagi persekusi sama SS, ya kan Dotif usir lu diem. Dotif usir dia dari ruangan lu diem. Nah, itu mungkin si Nepos, kalau Obet depan belakang beda, makanya hati-hati juga kita. Bener kan kataku. Maksud kau, terus maksud kau video kau yang kau bilang gigi boneng itu maksud kau apa? Gigi boneng emang betul kau, Obet? Sorry ya, bisa kau bilang itu aku, hah? Sekarang, Doktif, sekarang kita logika secara sehat aja ya. Berbagai macam influencer kayak Doktif, kayak ada aku, ada ibarat kata tim sebelah dan lain-lain. Masa ini posting cuma Obet? Oh gigi boneng. Iya. Tuh, sekarang Mami Obet tahu nggak siapa tuh gigi boneng? Nggak tahu. Ya dia sendiri buat nggak beritanya dia sendiri. Otak kau nggak waras boleh. Dulu mah Gigi Boneng itu dituduhnya gue sama Koko Hiro dong. Ya, bukan Gigi Boneng itu perempuan, adanya di Amerika. Oh iya. Enggak sih, kalau Dotif lihat konten-kontennya Gigi Boneng itu bukan kontennya Mami Obet banget sih, bukan. Mami Obet kan nggak begitu kreatif kayak si Gigi Boneng. Kamu jangan kayak gitulah sama Mami Obet. Mami Obet kan dia biarin aja dia masuk Gigi Boneng. Mami Obet tuh tiap hari baku hantam entah kemana-mana. Nanti ngebahas A, ngebahas B, ngebahas C.
Sampai Kan kau yang baku hantam di rumahku. Kau gara-gara kau baku hantam. Aku lagi bahas apa kau datang baku hantam. baku hantam sesuai topik. Kau entah sampai ke celana dalam. Buleril disuruh turunin, katanya hapus Buleril. Mungkin kayak ada apa? Bukan ngerokok, kayaknya mungkin ini ya. Apa namanya? Mabora kayaknya. Ayo, ini lagi. Dok, jangan lupa follow Eke. Itu rokok. Iya. Gitu, jadi kakakku Doktif tercinta, terkasih dan terup to date. Aku minta maaf kalau aku ada salah. Tapi itu Sama-sama. Dokter juga minta maaf ya kalau ada salah-salah juga. Sama-sama. Terus Dokter tanya kapan berarti baku hantam sama Panda nggak jadi nih ceritanya nih. boro-boro. Dia Cuma berani berani. ngoceh doang ya. Tapi sekarang kontennya udah berbagi, nggak tegaan nyerangnya. Nanti dapat celah baru serang lagi lah. Nggak, itu lucu banget sampai ada penyidiknya cerita. Masa Dok pada saat kita periksa, lagi diperiksa, sebut-sebutnya touch up dia. Aduh. Coy. Enggak, kalau boleh kuakui memang dia polos aja. Dia kan waktu itu mau baku hantam kan, terus abis itu dia ngelihat konten berbagi itu loh yang waktu pergi ke bencana itu. Nah, jadinya bule itu langsung janganlah gitu loh. Iya kan, Le? Iya, atau berbagi kan. Entah itu pencitraan, entah itu betul kan, yang penting dia berbagi. Daripada aku serang, aku dihujat, bundir dong Eke. Le, kayaknya kau perlu Sherlock, saya harus datang kayaknya keadaanmu kayak gak baik-baik aja loh, Le. Beneran. Aku lo khawatir. Dokter mau ikut. Iya kan, Dokter? Coba dari sisi kedokteran bagaimana, Dokter? Enggak, kalau Dokter lihat enggak, dia habis minum obat pilek yang bikin agak ngantuk. Gitu. Oh gitu. Ya habis minum obat demam sama obat positif tinggi. Kalau misalnya ini kayaknya dia habis minum obat-obat apa namanya, obat itu yang ada kandungan Aku minum Alpara tadi. Nah tuh kan ya kan. Nah itu. Oh minum Alpara, obat dia jadi makanya parah. Dia habis ngobat, tapi ngobatnya ngobat yang bener ya kan? Bener nih habis ngobat. Minum Alpara karena emang lagi pilek. Tuh benar Pizza, benar. Kita mah ini kayaknya ada sesuatu minum obat nih. Jadi kayaknya emang bawaannya kayak ngantuk, males ngomong, tapi ini gitu, tapi masih sadar. Ini kayak obat, benar. Jadi kesadarannya emang nggak full dia. Pak Polisi ingat, yang dia minum Alfara bukan alkalin ya, Pak Polisi ya. Tolong. Baterai dong. Alpara ya, Alpara gitu. Tapi bule keadaannya bukan begini alkalin. bisa bikin ngakak ya dia. Nggak sadar aja bikin ngakak. Gimana sadar bule? Pipis dulu, bisa nggak pipis dulu? Dokter butuh buzzer nggak dok? Daftar dong. Ih, Loh, ntar dokter harus bayar kamu 1 terlambat miliar tadi loh. aku ngomong. Thank you Aduh, Lia. dokter bilang bayar buzzer. Aku tunggu-tunggu DM-nya dokter, nggak pernah aku di DM-nya apa drama halu apa siapa. Dia nggak cari buzzer. Buzzer Makanya gratis. kalau yang bilang dokter punya buzzer itu hoax. Aku loh dari Buzernya dokter. dari Natal, dari Imlek, Lebaran, Tahun Baru, nggak ada juga aku di tolong dong bantuin dokter, nggak ada. Buzzer gratis deh dok, nggak apa-apa. Dari zaman dulu kan kita ngebela orang juga nggak pernah dihubungi loh, kok asal ngebela aja loh. Iya, itulah. Jadi kalau misalkan ada endorse nggak apa-apa lah, kecil-kecil pun nggak apa-apa Iya ya kan? betul. Bener kan itu kan kerja. Iya, tapi masalahnya keranjang kuningnya udah dibawa permanen, dok. Kalau yang ke akun ini berarti nggak bisa nih keranjang kuning akun ini. Yang ini nggak bisa. Yang akunnya ada, yang akun yang followernya baru 5.000. Nggak apa-apa pelan-pelan. Jadi begini, Mami Obet bikin yang baru, jangan kayak orang susah. Udah bikin yang baru, lantamkan mulutmu. Habis itu Iya, datang lagi ke followers, jangan takut. Obet, kita itu ibaratnya ngebantu case, nggak pernah minta endorse. Thank you. Tapi aku minta deh sekarang deh. Nggak apa-apa, gini loh. Kalau kita urusan kerjaan, endorsement itu kan kerjaan. Nggak apa-apa dong. Dan dengan endorsement itu, akun itu bisa diselamatin sama TikTok.
Jadi nggak ada masalah sih kalau menurut. Acara Ya ini udah, Dok. dipersembahkan di Koko Hero Channel 20% ya, 20% yang punya akun. Yaudah dok, aku rekomendasikan aku dokter, dok, aku mah nggak usah mahong-mahong, berapa aja deh, yang penting bisa beli nasi bungkus nggak masalah. Boleh, boleh. Ntar aku Mami Abed. rekomendasiin Momi Obat Bu Leril ya. Mami Ya, Abed, kok. nanti aku Makasih, DM Dok. deh. Iya, Nanti iya. aku ajak ke klinik Samira. Nanti Oh iya kak, makasih. nanti aku yang bayarin Maaf Facial Obet ya, aku bercanda ini, konteks bercanda ya. Kenapa Doktif, Kak Indra? maaf. Kayaknya Nanti jangan aku dipakai ajakin Obet, facial, Doktif. itu Kan orang Optiglow. kalau jual Itu produk keren kan banget. lihat-lihat dulu mukanya halus apa enggak gitu loh, Doktif. Kakak cari cabang yang ada di Jakarta kalau nggak yang di Bekasi. Ya. Enggak, ini Dokter. bagus Nanti. bibirnya Momi Obat bisa buat jualan lip balmnya Doktif. Momi Obat Oh, gitu. bibirnya bagus Oh nih. bisa juga Doktif, Oh before aku bibirnya after. keriting sayang, bibirku keriting, bibirku bagus Dokter. pada orang. Dokter, kalau di klinik Doktif ada apa aja? Oh, kliniknya Doktif itu enggak apa namanya, bukan klinik yang biasanya bule pakai, itu kan meong-meong. Kliniknya Doktif mah klinik nggak tegaan. Doktif mah Kalau kayak benang filler gitu ada, Dok? ada semua Ada. lengkap. Maulah aku, Dok. Iya, apanya orang mukanya masih kencang begitu? Aneh-aneh aja. Bibir, dokter. Nggak ada tuh, bibir udah bagus. Dokter mah kalau ada pasien sering dimarahin mintanya ini nggak bisa, nggak usah. Kayak gitu. Dokter itu orangnya bener-bener apa yang dibutuhkan. Kalau emang nggak perlu nggak akan mau dokter kerjain, nggak mau. Aku butuh benang, Dok. Nggak apa aja mau dibenang, orang udah masih kencang begitu. Ini smile line aku. Aku punya lek banyak benang jemuran mau. Sama benang layangan mau. Aku smile line sama kantung mata, Dok. Kalau kantung mata untuk benang dia hanya efek. Jadi gini ya, ini juga yang perlu diketahui. Zaman benang belum masuk ke Indonesia. Dokter Itu udah masuk maaf banget dokter sudah pegang benang. Jadi sudah ember. bener nggak? Jadi Pasien benang pertamanya itu. itu ya dok, masih inget dokter baru pulang dari Korea. Tuh Ada kan. benang Jadi 50 sebelum kanan, benang 50 itu kiri. sendiri terkenal di Indonesia, ya itu Doktif itu udah masternya untuk ngerjain benang. Jadi Doktif itu pernah masukin muka orang itu benang yang biasa zaman itu 100 pieces ke muka orang. 1, 2 hari, 3 hari itu mukanya kayak bola basket. Tapi sebulan kemudian mukanya kenceng banget. Tapi itu udah cukup lah karena serem ya. 3 hari itu mukanya gede, muka kayak bola basket itu. Tapi hasilnya bagus. Itu zaman dulu sebelum benang terkenal. Itu udah di atas 10 tahun lah. Di atas 10 tahun itu 2012 dok, udah. itu dok. Dokter baru pulang dari Korea dan dokter pakai baju merah. Iya kan? Jadi buat yang tahu ini Doktif, benar-benar maaf, ngerti. Maaf saya potong Doktif. Doktif bilang kenceng gitu, saya ingat sama kakak aku Rasman Nasution, kan sama lehernya. Halo Bang Rasman, maafin ya salah-salah kalau ada salah-salah kata ya. Aku kalau nggak bisa kancing baju itu, ini bukan julid beneran. Aku kalau nggak bisa kancing baju itu langsung aku ingat kakak aku Rasman Nasution, karena aku pun begitu. Lanjut Doktif. Tolong Rasman Nasution kasih somasi ya ke Hiro ya. Oh, orangku adiknya. Kakakku itu Rasman Nasution, kadang-kadang ku benci, tapi waktu dia bela Doktif, gantengnya itu tambah langsung dari 3 itu ke 7,5. 3 jauh banget dari 3 ya Allah. Iya loh. Bang Rasman itu kan dulu kan kita itu kayak sebel gitu netizen ya, ini suara netizen kan, sebel gitu. Tapi semenjak waktu dia bela Doktif itu kayaknya saya lihat-lihat itu ternyata Bang Rasman tidak sejelek yang di mataku gitu loh maksudnya. Lanjut Doktif. Aku mau filler dagu aja sama smile line, Dok. Ya tapi harus dilihat aslinya butuh atau enggak gitu. Kalau Doktif itu pokoknya tidak sesuai dengan permintaan klien, tapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu prinsip. Ya jadi tidak seperti mungkin ada beberapa yang akhirnya diikutin permintaan klien. Doktif nggak mau gitu karena Doktif itu pengen apa yang dikerjakan itu jadi puas ngelihat sendiri tuh, seneng gitu loh. Hasilnya bagus ya hasilnya, dan uangnya bisa, budgetnya bisa ngirit. Kalau kalian bisa ngirit gitu loh.
Gitu. Jadi memang dokter pada saat disuruh buka klinik di kota-kota besar tuh emang nggak cocok karena dokter itu nggak bisa gitu loh untuk ngecas kayaknya sekian juta, sekian puluh juta itu, aduh, kayaknya mulut ini kayaknya aduh nggak bisa deh, kayak nggak cocok deh, udahlah gitu. Padahal bisa sih bisa-bisa aja, cuman enggak deh, dokter nggak bisa kalau jadi dokter kayak gitu, bukan ke situ passionnya, gitu. Boleh nanti kita ini. Kita Ya. kontak-kontak, kita lihat. Tapi harus ketemu, harus asli gitu. Nggak bisa Dok, lewat by foto. Ya udah dokter, jangan lupa fallback aku lagi. Iya. Coba. Tapi cepat sehat ya. Terus dokter kapan mau fallback aku, Dok? Coba mau mie obat. Fallback. Mana sih mau mie obat ini? Oh, dokter Aduh. juga nggak fallback aku loh sebagai Gimana sih pasangan loh. caranya Jangan mau obat sekali ini? loh. Dokter tidak mau Halo fallback aku. Doktif, selamat malam. Udah tuh, udah di fallback tuh. Coba Jadi mana lagi fallback, sih? Dok. Halo Doktif. Oh iya. Doktif, besok kalau Doktif datang di sini di roomnya Koko, aku pura-pura nggak lihat. Follow aja itu Mami Obet aja ya, Doktif. Gak usah aku di fallback, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya kalau Doktif datang aku pura-pura nggak liatin aja. Kau ngapain kau bela-bela katanya dokter katanya gitu kan? Kau aja nggak berteman kok sama dia. Kadang aku malu loh makanya. Alah, mulutnya Mami Obet nggak tahu mulutnya di sini berguna apa enggak sih? Dokter bukan lagi loh, Dok. Terkadang aku dibilang fake loh ketemu dokter karena aku kan tidak pernah punya foto. Doktif. Aku 15 tahun sama dokter tapi aku tidak pernah foto Doktif, loh. tolong Dan bilang dibilang sama Obet ya Doktif. Jangan bilang aku hitam selalu Doktif. Kalau kau kan maghrib Mira. Ya selalu kau bilang aku hitam gitu. Nggak suka aku ada rapi di bawah. Nah, Itu tengok, kalau nanti pasti kau bilang nanti hitam. jadi putih aku nggak bisa bilangin kau nggak bisa. Udah kau kayak gitu aja hitam gedekil gadel gitu udah. Pengajar kau ya Obet. Ira ini orang Aceh. Iya kenapa Dok? Soalnya tadi lawyernya Doti juga orang Aceh. Dia nasehatin supaya si Dugong itu, si Gosong itu kan juga orang Aceh. Kalau ngomong tuh by data, jangan asal ngedaprus aja itu. Malu orang Aceh, malu. Enggak semuanya di fallback nanti. Doktif, diem dulu. Aku mau ngomong Doktif. Aku nggak perlu di fallback. Yang penting Doktif posting ulang dan like setiap video aku. Thank you. Iya, betul, mana coba. Iya. Lu aja Dok, drama halu aja. Halo, Indonesia Naga Virgo Sari, welcome. Halo guys. praktek di Serang, Dok. Sekarang hari apa sekarang? Sekarang hari apa sih? Doti nggak ingat hari. Selasa ya? Ini Rabu Dok. Iya ini Selasa. Oh, besok. Enggak, sekarang Doti lagi di Bandung. Terus dokter Kamis. Bandung. Tapi kalau nggak salah aku itu kenapa itu tapi nggak boleh bahas di sini ya. Bet tepat kau aja besok ya. Apa? Itu si DRL katanya sakit. Kenapa nggak kau jenguin, In? Jenguin aja. Suneo sakit. Orang tadi lawyernya bilang Suneo sehat, kenapa jadi tiba-tiba sakit? Aku baru nengok beritanya loh. Tadi bilangnya Suneo Pura-puranya sehat. itu. Lawyernya. Pura-puranya itu. Oh ya. Doktif, jangan bahas-bahas Suneo, itu hostnya Doraemon. Jangan branding aku ya. Terus maksudmu Doktif disuka gitu maksudnya? Tidak tuh kan si suka. Koko Doraemon. Nah, si Obet lebih ke Giant. Bener. Anjing banget. Kurang ajar. Terus kau apa? Bule real Nobita. Nobita. Alah, Nobita. Suka kali. Enggak. Nobita itu nggak cocok. Kalau Nobita itu terlalu polos untuk seorang bule real. Iya bener. Kalau aku kan yang lebih ke paman Kamari ya, yang suka marah-marah.
Bang Salim di Upin Ipin, ada Bang Saleh di Upin Ipin. Noy. Terus kalian ya yang ngomong itu yang terframing bilang dokpeng ya. Mau sini coba saya nanti dibantu Doktip coba cek muka kalian ya. Mau kulihat muka kalian itu lebih halus nggak dari Doktip? Mau kulihat ya. Coba lah kalian jadi manusia itu ya. Coba kalian ngaca dulu muka kalian itu mulus nggak? Aku aja yang mukanya agak-agak mulus begini nggak pernah aku menghina orang. Dok, aku ada bopeng, Dok. Ngatasinnya gimana? Kalau untuk bopeng memang perjuangannya panjang dan lama dan berat. Jadi memang biayanya besar dan harus menggunakan laser yang tingkat abrasinya tuh dalam. Jadi memang harus bener-bener fractional. Misalnya kita pakai fractional itu harus bener-bener sampai geseng banget untuk terjadi eksfoliasinya, dia harus kuat banget. Nah itu biasanya kita kan terhambatnya sama aktivitas kita sehari-hari kan. Nah kayak misalnya kayak bule nanti kalau mau syuting mau apa nggak bisa selama 2 minggu nggak boleh make up. Ayo gimana? Sanggup nggak itu? Aduh, nggak sanggup lah tuh. Nah ya itu yang bikin jadinya jadi itu yang kita juga kita sendiri mau ngobatin diri kita sendiri aja, aduh 2 minggu muka gua ntar harus begini ini aduh jadi entar aja jadi lama akhirnya gitu. Kayaknya tunggu jadi simpanan dulu lah, Dok, biar dia Terus Dok, kalau untuk yang mukanya bengkak kayak gitu Dok? Loh kalau bengkak-bengkak kayak alergi diobatin dulu tuh, kenapa bisa bengkak? Enggak, masalahnya bengkaknya semua ke badan-badan sampai kaki-kaki sekujur tubuh. Oh, kalau itu TikTok juga mau nerima, Bet. Tulisan aja wajah Mami Obet mengandung ujaran kebencian, itu udah nggak bisa. Itu surat lemak dok dari atas sampai bawah itu harusnya boleh, Mak. Betul gitu. Harus dikempesin. Mami Obat kenapa mau dikempesin? Iya, aku 115 kilo Dok. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah Akbar, ya Allah. Aduh, serius. Mami Obet kebanyakan di KDRT kayaknya. Tingginya berapa? Tingginya 170. Diet, Mami Obet, diet. Makanya dok, kerjanya makan tidur aja disuruh olahraga. Nah, aku bilang aku makan dulu, kopi aku nggak ada kerjaan ya, Ila. Makan dulu, Aku bilang kopi aku selalu nggak ya, sholat. Obet. Olahraga, Bet, jemur bed badannya. Olahraga lah sama lah, aku juga punya kegiatan olahraga. Nah. Coba tolong berdiri, Mami Obat cuma mau lihat. Jangan dok, pendek dia. Oh iya, ya Allah. Mana Koko, dokter mau nengok aku berdiri loh, Koko. Kau daya kali loh, Koko. Iya. Mau nengok aku berdiri loh, kurang ajar ya. Mami Obet tuh kalau udah naik tangga turun naik udah mulai ngos-ngosan ya, Mam. Yang di ujung itu Bang Delong AI ya, AI, nggak real ya. Yang real cuman aku sama Doktip aja ya. Tuh loh. Bang Long itu loh. Dokter tinggi ya, Iya, di atas, di belakang. Obet, kau mau turun apa gimana? Masih mau di sini? Kau enggak lah, dokter mau nengok gitu. mau nengok di mana aku 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 kelihatan pendek itu di samping Doktip gitu. Itu tapi Kokoiro berapa Kokoiro? Kokoiro BB-nya berapa? Bang Along. Doktip. Along. Waktu ketemu Doktip itu kayaknya 110 deh. 110, berarti sekarang udah agak turun ya? Sekarang nggak turun 100-an. Kenapa ini agak kenceng banget gitu Doktip? Iya bisa. Kalau muka itu dikasih agak tirus sedikit bisa. Kayaknya kalau udah 100 lebih kayaknya nggak sedot lemak deh, kok kita sedot WC kayaknya. Coba Mami Obat digedein. Aduh dok, Bisa nggak digedein? dia dok. 1 meter kotor itu. Kau berapa timbanganmu, Bet? 115. Ya, berarti bukan kau daripada aku. Tolong Iya, ada dokter-dokter namanya obesitas, tolong kalau bisa mampir di room Kokohiro ya. Kami sangat membutuhkan kayaknya. Bentar lagi kan Raya Haji, Obet ini. Makanya Obet jangan kebanyakan minum Prenagen. Ini kenapa sih kok sekarang itu masalahnya kita tuh bukan kurang gizi, tapi kebanyakan gizi. Kenapa Nggak ya? tahu loh dok, aku juga nggak tahu loh, bingung loh aku. Padahal puasa sama-sama puasa, makan nasi sama-sama biasa aja. Berarti Enggak, kau coba deh bahagia, Mami Mami Obet, Obet. Kokohiro, Dot itu nasehatin ya. Dot itu dulu 84 loh.
Iya kan 84. Jadi yuk mulai hidup sehatnya gini. Jadi kalian makan itu dari jam 12 sampai jam 6 sore aja ya. 6 jam jendela makan ya. Pakai begitu ya. Biar 3 piring nggak apa-apa dokter. Nggak apa-apa. Nggak Oh Oh apa-apa. iya, iya iya. dokter mohon Dari jam maaf nih berapa dokter, tuh pulangnya? sebentar lagi 10 menit lagi jam makan saya dok. Ya itu yang bikin jadi kayak gembung begitu badan. Aduh itu badan mau meledak kali ya. Jangan lantar kena jantung ntar metong loh. Muda sayang atau Mami Obet ntar sedih dong tuh kehilangan Mami Obet. Meninggoy. Aku usia baru 35 dok, tapi udah begini ya Makanya Allah. pengen umur 80 kan? Kalau bisa 150 nggak apa-apa asal muda terus. Nggak bisa ntar pada udah nggak ada temen ntar yang umur segitu. Repot ngerepotin orang. Udah 80 aja lah ya. Ya. Oke gimana dok? Gimana dok cara dietnya lanjut? Jadi jam 12 makannya sampai jam 6. Nah jam 12 pertama kali makan itu kalian banyak makan sayur, keju, telur, daging. Ya. Nah setelah itu kalian jam 2 makan nasi. Ya, makan nasi. Terus jangan makan buah ya. Buah itu bikin lambat karena ada hidden sugar. Jadi ada fruktos yang tersembunyi, Keju, gula yang telur, tersembunyi. jam 12 keju, telur, daging. Itu bikin kalian cepat kenyang, makan sedikit aja udah kenyang, ya. Oke, terus habis gitu nanti kalian kalau mau makan nasi boleh. Jadi pokoknya pertama kali tuh perbanyak makan sayur. Kalau misalnya telur daging mahal, kalian ganti ke sayur. Makan ke sayur. Habis Sayur gitu tulang iga boleh, sayur tulang iga gitu boleh. boleh sayur apa aja boleh. Boleh, Sayur sop. boleh, tulang iga boleh, nggak ada masalah, boleh makan. Nah selanjutnya setelah itu kalau mau makan nasi boleh. Jadi jangan makan nasi di awal kalian pertama kali makan di jam 12. Nanti makannya banyak. Jadi kurangin makan karbo dan gula. Kurangin makan roti mie, nasi, intinya itu. Jangan makan buah. Kecuali golongan berry, strawberry, blueberry, blackberry itu boleh. Ya, tapi selain itu jangan, hindari dulu. Kenapa? Karena Aku juga suka tuh berry-berry dok. berry Obet. Dok, aku turun ya, Koko Hero aku turun, Mami Oke, Obet. thank you Indra ya. Nanti Thank aku you, DM thank ya, you, aku ajak ke Bang Indra. kliniknya Doktif Ya ya. Indra, aku tunggu ya Indra, DM-nya Indra. Aku mah kemana-mana hayu asal dibayarin. Oke, baiklah. Doktif, jangan lupa callback biar aku infoin ke teman-teman aku. Thank you ya, thank you. Ya udah tuh ya, thank you udah. Terus habis itu tadi sampai kemana tadi? Sampai ke jam 2, jangan terlalu makan nasi, boleh makan buah-buahan asal berry-berry. Asal berry-berry. Asal Blackberry. Iya kan? Nah, terus habis gitu terserah kalian mau makan apa aja. Stop di jam 6 ya. Stop di jam 6. Habis gitu kalian boleh yang namanya minum air putih, teh tawar, kopi tawar. Jangan kopi ada tawar. gula. Kopi tawar. Boleh, kopi hitam tuh loh, nggak pakai gula. Oh iya, kopi pahit berarti Kopi jatuhnya. pahit, kopi hitam, teh tawar, air putih boleh. Ya. Nah, terus buat kalian yang punya asam lambungnya tinggi banget, Aku. kalau pagi-pagi kalian bangun, ya, pagi-pagi kalian bangun, kalian bikin yang namanya 1 gelas air hangat dicampur dengan 1 sendok makan cuka apel dan 1 buah lemon. Jeruk lemon. Tunggu. Tapi cuka apel itu enggak bikin tambah kita punya ini. Apa? Itulah yang membuat asam lambungnya jadi netral. Jadi nggak usah takut. Banyak pasien GERD yang udah parah, dokter sarankan minum itu, program diet seperti itu, setelah 3 bulan dia sembuh total GERD-nya. 1 sendok cuka apel itu dok. Iya, 1 sendok makan cuka apel dicampur dengan 1 gelas air putih hangat plus 1 buah lemon. Lemon, Ya. 1 buah lemon diperas gitu. Ya betul. Kalau Lemonnya itu olahraga, yang
lemon yang murah apa yang mahal itu yang warna Yang murah lemon? aja, yang murah aja, lemon yang biasa aja, buah lemon yang murah aja kok, nggak usah mahal-mahal. Iya kan yang sama kan jeruk limau juga, jeruk limau sama nggak? Ah, jeruk limau yang kecil-kecil buah lemon. Lemon yang gede-gede berarti. Yang Lemon gede. yang kuning, Mami Obet yang kuning. Yang gede. Iya kok. Itu satu Kalau- buah, Ditambah Dok. stevia untuk Lemon awal itu nggak apa-apa. berarti kan yang Stevia, tapi warna stevianya jangan yang warna yang jangan putih itu stevia kan? gini ya. Nah, ini juga yang Doti pengen bikin konten juga nih. Stevia ini sekarang banyak banget stevia yang ternyata menggunakan pemanis buatan yang melanggar BPOM. Jadi dia kadarnya itu jauh lebih tinggi dibanding aturan BPOM. Doti sudah menemukan beberapa brand yang memang ternyata dia menyalahi aturan BPOM. Tapi kalau ntar Doktif keluarin ntar dimusuhin lagi, aduh. Dok, Serba kalau ini. misalkan ini apa jenis-jenis teh hijau gitu, tapi dia efeknya bikin mules, mencret, tapi kok Jadi malah gini ya, untuk teh itu sebenarnya bukan mengeluarkan lemak, tapi hanya mengeluarkan cairan di tubuh kita. Akhirnya kita jadi lemes. Pantes, ya Allah, gak Jadi bukan lemak, tapi hanya cairan doang. Sedangkan lemak itu butuh proses dia. Nah, dengan kalian di diet intermittent fasting plus keto, nah itu tubuh kita akan memakan lemak sendiri. Ya, bahkan kalian tanpa perlu melakukan olahraga pun dijamin seminggu itu kalian bisa turun sampai 2 sampai 3 kilo. Untuk di awal ya. Dengan yang tadi ya, cara seperti tadi ya. Gitu, itu pasti sudah semua, udah sekitar Doti, pasien Doti udah coba semuanya berhasil. Nah, tapi seminggu pertama akan ada keluhan nyeri kepala hebat. Aduh, Minum aja obat nyeri kepala, Doti minum obat sakit kepala. udah sakit Karena- kepala kagak ada duit, ditambah sakit kepala karena efek diet, ya Allah. Obet, jangan curhat Obet ya. Enggak kok, lama-lama kok mukaku mirip kau kok. Enggak, apa mataku aku udah kunang-kunang ya kok ya? Kalau mau minum obat kan kunang-kunangnya di akhir bulan kan. Alah, awal bulan, akhir bulan sama aja, nggak ada efek. Orang kita bukan kaum gaji, Dok. Dok, ini cuka apelnya ada merek brand spesifik Nggak ada. Cuka apel bisa apa aja kok. Yang murah aja nggak apa-apa. Bisa aja cuka apel, bisa brand apa aja. Yang penting cuka apel aja gitu. Nggak harus Terus, mahal. Dok, seumpamanya kalau kita kan biasa makan malam nih contohnya, terus malam tuh lapar banget, sampai aku kadang-kadang nih orangnya kalau misalkan lapar banget, Dok, sampai apa namanya menggigil kayak orang mau meriang gitu, Dok. Itu gimana? Dok? Enggak, Biasa enggak. kalau kita dari posisi diet yang lambung kita itu udah gede, itu memang selama seminggu itu kita harus memang Itu agak penderitaan. menderita. Tapi setelah Kayak itu orang lebih sakau. biasa udah. Emang begitu sakit. Jadi kayak orang jadi gini. Kalau kalian sama seperti efek sabu. Jadi memang kayak orang sakau gitu, penderitaannya nyeri Iya. kepala, gampang marah-marah. Itu harus dinikmati, harus Sampai dijalani. gemeter tangan gitu kan? Enggak Sampai lemes. apa-apa, emang resiko begitu. Tapi setelah kalian jalanin selama 1 bulan, itu Doktif itu pernah loh hanya meminum vitamin itu bisa nggak makan selama 5 hari berturut-turut. Nah, iya. Tuh Kak Adlina di bawah. Kak Adlina kan udah pernah ketemu aku pernah sama Kak Adlina juga. Mami Obet kalau punya uang pasti potong rambut, potong leher, sayang. Potong leher. Iya. Enggak, potong jangan. rambut. Kalau Doktif sih agak keberatan ya dengan yang namanya potong lambung. Kenapa? Karena ada saatnya kita tuh pengen makan enak, pengen makan bebas. Misal pada saat lebaran makan enak. Kalau potong lambung itu nanti seumur hidup kalian nggak akan bisa makan banyak. Gitu. Akhirnya apa? Nanti jadi rugi. Dan akan terjadi terus turun. Itu nanti bisa sampai kisut banget loh. Aku sih pengennya sih kalau nggak bisa pengennya 80 gitulah, maksudnya 80 aja aku nggak usah terlalu kurus banget. Bisa. Orang Doktif Ya kalau aku juga aku minta nggak kurus-kurus, 85 aja udah oke lah. Karena takutnya gelember-gelember ya kok ya. Takutnya ada gelember-gelember gitu. Nggak, bukan masalah gelember. Karena aku itu kan udah biasa orang lihat saya begini. Jadi kayak jatuhnya kayak orang sakit, kayak nggak seger gitu. Enggak, kalau misalnya kita turunnya pelan-pelan bertahap sih nggak akan gelember sih.
Nggak akan enggak ya? geleber. Nggak akan kalau bertahap karena kan tubuh kita punya ini juga. Kalau apalagi kalau kita sertakan olahraga, enggak kok dia akan kencang dengan sendirinya. Kecuali ekstrim. Jadi turunnya ekstrim dadakan. Nah, itu baru. Tapi kalau dia turun bertahap, misalnya sebulan 5 kilo gimana mau gelember kan kita juga sertakan setelah 3 bulan pertama baru kita mulai olahraga. Itu biasanya dia ini karena biasanya di bulan pertama kedua tuh males olahraga. Biasanya begitu tuh pengalamannya dokter sendiri dari yang 84 tuh kan awal-awal pasti males banget berat. Olahraga tuh berat banget kita bawa badan olahraga tuh males. Jadi dokter itu menyarankan pasien itu seringan mungkin lah, jangan terlalu membebani. Udah jaga makan dilarang, suruh olahraga, yang ada malah nggak dilakuin semua. Jadi ya udah kita Terus pelan-pelan olahraga yang aja. kira-kira dok, olahraga yang ringan tapi dia ampuh itu sebenarnya olahraga apa dok untuk penurunan berat badan? Sebenarnya jalan kaki aja keliling komplek setiap hari setengah jam sampai 1 jam. Ya Allah, nanti takut dijemput Teh Nopi aku keliling-keliling jalan kaki. Gak apa-apa, ayo. Ya, nanti biar kita panjang. Semua itu harus pasti butuh usaha lah. Iya. Kalau lompat Insya Allah tali besok, jangan, insya Allah mulai dari kenapa? besok aku akan mencoba untuk diet ya. Saksinya teman-teman TikTok di sini tolong ya doakan aku biar aku berhasil untuk diet ya Allah. Jangan, Dok? Mami Obet nggak boleh ya lari-lari atau lompat nanti yang kena dengkulnya. Dok, aku emang kayak gitu kalau misalkan olahraga memang yang kena dengkul terus aku tuh kayak karena memang aku jalan sedikit aja nafasku udah nggak ini dok. Udah keberatan itu. Nih Bebes Mami juga cerita diet intermittent fasting 16-8 seminggu pertama kelengan tuh kan bener. Pasti begitu seminggu Aku pertama lagi itu adalah diet, fase terberat. Jadi kegagalan orang yang menjalankan intermittent fasting itu di seminggu pertama dia nyerah. Karena pusing terutama kepalanya pusing, kelengan lah inilah itulah. Makanya kalau dokter bilang seminggu itu minum obat penahan nyeri aja deh kayak dokter dulu awal-awal begitu nggak kuat pusing. Mami Abed Itu diet dia nggak gue cerita bakal. Mami diet gak bakalan katanya gitu nggak bakalan bisa. Kurang ajar, Jangan Digo. gitu dong kita dukung yuk bisa kok Mami Obet bisa diet. Digo, Ya. bentar lagi gua mau main film loh Digo, tolong dong didukung. Film apa? Judulnya apa? Genderuwo Ngondek. Enggak, kita mau bikin film ini horor komedi dok. Tadi udah mau salah ngomong. Parah. Horor komedi dok. Ya mudah-mudahan ada jalan ya dok ya, doain ya dok. Amin. Apa itu? Apa ininya beneran bikin film ya? Iya, horor komedi sama ya mungkin ada. Ingat gak sih dulu si Manis Jembatan Ancol jadi itu aja yang cowoknya itu. Enggak lah itu kan si apa itu kan Oji kan bule pemeran pengganti Oji. Bule real itu kan pernah jadi pengganti Oji. Oh pernah juga. Pernah Bule real kan pernah jadi pengganti Oji di si Manis Jembatan Ancol. Oh nggak tahu dokter nggak ngerti. Dibotakin kepalanya. Oh gitu. Berarti Tuh beneran katanya filmnya Obet si Manis Jembatan Ambrol. gak Mami jadi sopan sundel. banget sih. Kasihan banget ya. Aku mah ya apapun jalan yang akan membawaku ke depannya ya aku mah insya Allah mudah-mudahan ya sukses. Ya, Amin lah mudah-mudahan. pokoknya semua yang di sini Koko Hero, Teh Adlina juga nanti klien-kliennya juga tambah banyak ya rezekinya lancar. Cici Halu juga rezekinya juga lancar. Momi Obet juga Amin. gitu semakin sehat Amin, ya mampu Allah. menurunkan berat Amin. badannya. Amin ya Allah, amin. Koko ya Hero Allah. juga bisa melakukan intermittent fasting dong hidup sehat gitu ya kita panjang umur 80 bisa kumpul-kumpul ya gitu ya. Ya dokter jangan lupa ya carikan Nah kontak pertanyaannya untuk Mami Obet 80 ya. kita Iya. kumpul-kumpul nepos diajak nggak Doktip? Enggak itu mah dimasukin dulu dikursusin dulu mondokin dulu ke jeruji bersih dulu. Enggak berarti kalau kita 80 si nepos berarti 120 Oh ya? bukan Nepos sudah masuk kubur itu. Udah masuk kubur dia.